lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. PKTV Grecek Beneh. PT Pupuk Kalimantan Timur melakukan penanaman 500 pohon buah di lahan seluas 1,5 hektar yang berada di Kompleks Perumahan BTN PKT pada Selasa 27 Desember 2022. Penanaman perdana melalui program Evolution bertajuk Investing in Farming and Forest for Climate Action Information yang merupakan bagian dari program Community Forest PKT ini dilakukan untuk mengajak karyawan dan keluarga besar PKT untuk turut berkontribusi dalam mendukung kelestarian lingkungan, sekaligus meningkatkan keterlibatan karyawan dalam mendukung keberlanjutan dan mempercepat pengurangan emisi karbon yang menjadi tujuan PKT Net Zero Emission pada 2030. Direktur Utama PKT Rahmat Pribadi mengatakan, Community Forest merupakan bentuk penerapan environment, social, and governance yang dilaksanakan PKT sebagai pelopor transformasi hijau industri petrokimia di Indonesia. PKT sendiri menargetkan bisa menanam 10 juta pohon hingga 2030 pada program Community Forest, terdiri dari 6 juta pohon dan 4 juta pohon buah. Maka Pupuk Kaltim mempunyai banyak program. Salah satunya adalah program Community Forest. Community Forest ini nanti hingga tahun 2030 kita akan menanam sejumlah 10 juta pohon. 6 jutanya adalah bakau untuk merehabilitasi daerah-daerah bakau yang sudah rusak. Yang sisanya 4 juta adalah tanaman buah. Kenapa kita pilih tanaman buah? Karena tanaman buah ini menghasilkan. Tahap awal penanaman bibit pohon buah sebanyak 500 pohon dengan target penanaman pada 2023 sebanyak 12.000 pohon di seluruh area perusahaan. Jenis pepohonan yang ditanam diantaranya mangga dan alpukat. Disampaikan Rahmat, program Community Forest ini juga untuk melindungi keanekaragaman hayati, meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar lokasi penanaman, dan memberi nilai tambah ekonomi pada lahan yang kurang produktif. Artinya program tak hanya sekedar seremonial penanaman pohon, tapi ke depan PKT akan mendampingi masyarakat sekitar lahan penanaman agar bisa mengolah, memelihara, dan mendistribusikan hasil panen. Sehingga selain pelestarian lingkungan, program Community Forest ini bisa berkontribusi mensejahterakan masyarakat sekitar lokasi penanaman. Dan kami dalam melaksanakan program Community Forest ini ingin melibatkan masyarakat. Jadi masyarakat kita libatkan, ada partisipasi masyarakat, tidak hanya partisipasi untuk mengurangi karbonnya, tapi juga kita bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Caranya adalah dengan kita berkolaborasi dengan kelompok-kelompok masyarakat, mereka yang mempunyai lahan, yang diutamakan adalah lahan-lahan kritis, lahan-lahan yang tidak produktif, lahan-lahan nganggur yang tidak dipakai, itu kita akan bantu dengan bibitnya dan juga pemeliharaannya hingga nanti berbuah. Nah, setelah berbuah, maka hasilnya akan dimiliki 100% oleh masyarakat yang memiliki lahan dan menanam itu. Penanaman bibit pohon buah ini mendapatkan apresiasi dari Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Budi Ari Setiadi, yang berharap agar program ini dapat dicontoh oleh perusahaan-perusahaan lain. Selain itu, Budi juga menyebut sebagai perusahaan kelas atas yang menghasilkan profit besar, sudah seharusnya PKT turut memberikan kontribusi besar di bidang sosial. Tidak hanya itu, slogan Future is Our milik PKT diharapkan mampu menjadi spirit bagi perusahaan dan karyawan untuk terus bekerja memberikan yang terbaik. Tidak hanya bagi perusahaan dan diri sendiri, namun juga untuk masyarakat, bangsa, dan negara. Amini karena kita percaya bahwa ke depan dunia harus lebih sehat, lebih bersahabat dengan lingkungan, perusahaan untung, ya kan, karyawan untung, karena nilai-nilai stakeholder value ini menjadi penting. Jadi bukan hanya untuk korporasinya, karyawannya juga, lingkungannya, sosialnya, gitu, sehingga bisa memberikan manfaat bukan hanya buat korporasi, company, tapi juga buat lingkungan sosial, masyarakat, dan juga sumbangan buat negara dan bangsa, dan khususnya lagi dunia. Sekecil apapun kita memberi bantuan dan sumbangan ke dunia dengan menurunkan emisi karbon.
Diketahui Indonesia sendiri telah menetapkan target net zero emission pada 2060 dan melalui National Determined Contribution secara sukarela berkomitmen untuk menurunkan emisi dengan kemampuan sendiri sebesar 26%. Demikian Sari, PKTV mengatakan.